Selamat sore, pada hari ini kami Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat akan menyampaikan konferensi pers. Kepada saudara saya persilakan. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Natalius Priaka. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan saya, Pak Koordinator, kita hadir di tempat ini karena kita merasa peduli dengan apa yang dijuangkan oleh orang tua-tua kami dari suku Auyu. Ini merupakan hal yang perlu kita kawal sama-sama. Kita merasa peduli sehingga kita membangun gerakan untuk mendukung mereka. Kita harap uh, dalam perjuangan ini akan membuahkan hasil. Karena kita tidak mencuri barang orang, kita tidak mendesak orang untuk mengembalikan hak mereka, kita berjuang untuk hak kita. Tuhan tempatkan kita di tempat ini berdasarkan hak-hak yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu yang diperjuangkan oleh orang tua-tua dari Auyu. Untuk itu, secara pribadi, saya mendesak untuk segera memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat adat yang sedang berjuang di PT UN Jayapura. Begitu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Robert, suku Auyu dari Kabupaten Bovendigul. Pada kesempatan hari ini, kami pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat menyampaikan beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman, dan saya bersama dengan teman-teman melihat perjuangan yang dilakukan oleh saudara kami Hendrikus Woro bersama salah satu teman dan juga teman-teman tim dari LBH yang melakukan pendampingan di Jayapura, tepatnya di PTWN Jayapura. Maka itu kami semua hadir di sini dan mendukung penuh atas perjuangan yang dilakukan oleh saudara kami masyarakat adat suku Auyu, yaitu Hendrikus Woro dan temannya. Kami berharap apa yang disampaikan pada sore hari ini bisa dapat membuahkan hasil yang baik untuk teman-teman atau saudara-saudara kami di suku Auyu, tepatnya di Bovendigul. Demikian. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Terkait dengan kejadian atau perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Hendrikus Woro dengan Bapak atau saudara kami, orang tua kami, Kasimilius Awe dari suku Auyu, terkait dengan izin-izin yang dikeluarkan terhadap PT Indo Asiana Lestari. Kita melihat dari perjuangan yang dilakukan terhadap hak kepemilikan tanah yang dimana milik Marga Woro dan sekitarnya di Kabupaten Bovendigul. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, orang tua kami yang sekarang memperjuangkan haknya, itu tidak terlepas daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 di mana masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat berhak atas tanahnya. Apa yang hari ini menjadi perjuangan
orang tua, bapak-bapak, dan kemudian dikawal oleh tim advokasi di Jayapura, merupakan perjuangan yang murni. Kami berharap kepada lembaga-lembaga, kepada PT UN, kepada pemerintah, PTSP, Dinas PTSP, agar bisa melihat persoalan ini dan mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat adat itu sendiri. Ada beberapa poin penting yang akan kami bacakan, namun tetap kami kawal terus, dan juga kami dari teman-teman dari Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Hendrikus Woro, Bapak Kasimilius Awe untuk memperjuangkan hak-hak tanahnya. Kami akan terus kawal dan mengikuti proses yang dilakukan di PT UN. Kami juga mendesak agar pemerintah dapat membuka keterbukaan informasi publik terhadap informasi izin-izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait kepada PT Indo Asyana Lestari. Demikian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan aspirasinya mengenai keluh kesah masyarakat. Untuk itu, pada hari ini kami Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat akan membacakan press release. Press release Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, kita dikejutkan dengan gugatan pejuang lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dari suku Auyu oleh Hendrikus Franky Woro, DKK, terkait izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu, Provinsi Papua untuk perusahaan kelapa sawit, PT Indo Asyana Lestari. Franky merupakan pemimpin Marga Woro, bagian dari suku Auyu. Marga Woro mendiami Kampung Yare, Distrik Povi, Kabupaten Bovendigul. Berdasarkan laporan dari Greenpeace, Stop Baku Tipu, sisi gelap perizinan di Tanah Papua mencatat PT Indo Asyana Lestari mengantongi izin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 39.190 hektar sejak tahun 2017. Perusahaan ini diduga dikendalikan oleh perusahaan asal Malaysia, ASEAN Agro, yang juga memiliki perkebunan sawit di Sabah di bawah bendera perusahaan East West One. PT Indo Asyana Lestari Group yang sempat bakal menggarap proyek tanah merah di Bovendigul. Upaya masyarakat adat suku Auyu mencari informasi sudah telah berlangsung sejak awal tahun 2022 lalu yang dipelopori oleh masyarakat adat, komunitas cinta tanah adat, dan komunitas paralegal yang beranggotakan warga suku Auyu dan telah meminta penjelasan dari sejumlah dinas baik di Kabupaten Bovendigul maupun di dinas tingkat Provinsi Papua. Izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan AMDAL yang bermasalah, tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat di atas tanah adat, dan cacat substansi karena tak disertai analisis konservasi lingkungan. Penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asyana Lestari diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyusunan AMDAL dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan ini menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini telah gagal memaknai konsep kehidupan masyarakat adat
otoritarianisme agraria dan deforestasi sebagai salah satu penyebab perubahan iklim. Mengacu pada persoalan tersebut, istilah masyarakat adat biasanya digunakan dalam merujuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Diartikan dalam bahasa Inggris, indigenous berasal dari bahasa Latin indiginae, yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat leluhurnya dan mereka yang datang dari tempat lain. Akar semantik dari istilah tersebut mempunyai elemen konseptual, lebih dahulu atau lebih awal dalam waktu. Hingga sekarang tak ada definisi yang secara universal disetujui tentang masyarakat adat. Kesulitan dalam mendefinisikan secara umum diterima boleh terjadi merupakan hasil dari fakta bahwa masyarakat adat sangatlah beragam dalam budaya dan struktur sosialnya, sehingga tidak dapat diterapkan sebagai sebuah definisi yang tepat dan inklusif dengan cara yang sama di seluruh dunia. Alasan lain bersifat politis. Beberapa negara keberatan dengan penggunaan istilah adat indigenous yang ditujukan kepada sebagian dari masyarakat mereka, sementara pihak lainnya keberatan dengan penggunaan istilah masyarakat peoples karena dapat memicu pada gerakan hak yang berkaitan dengan persoalan masyarakat. Terdapat beberapa definisi masyarakat adat yang telah diberikan oleh lembaga organisasi internasional seperti ILO dan WHO. Berbagai macam pendekatan dipakai dalam membuat definisi-definisi tersebut. Konvensi ILO 107 menggunakan istilah populasi yang terdiri dari dua kategori, yakni populasi adat kesukuan atau semi kesukuan dan populasi kesukuan atau semi kesukuan yang dianggap adat karena sejarah mereka dalam penaklukan atau penjajahan. Semua populasi adat adalah populasi kesukuan. Menurut The World Conservation Union tahun 1997, dari sekitar 6.000 kebudayaan di dunia, 4.000 hingga 5.000 diantaranya adalah masyarakat adat. Berarti sekitar 80% dari semua masyarakat budaya di dunia adalah masyarakat adat. Tapi pertanyaannya, berdasarkan realita yang terjadi, yang dialami oleh suku Oyu di Bovendigul, siapakah masyarakat adat itu? Apakah mereka terlihat berbeda dari masyarakat lainnya? Apa yang membedakan mereka? Apakah perbedaan itu terletak pada tataran ontologis yang berarti soal hakikat mereka sebagai manusia? Atau terletak pada tataran epistemologis yang berarti perihal konstruksi pemikiran terhadap hakikat mereka? Dengan kata lain, apakah perbedaan itu bersifat kodrati atau sekedar konstruksi sosial, budaya, politik, dan kesadaran? Apabila mereka diakui secara ontologis sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini, bukanlah mereka harus diperlakukan selayaknya manusiawi juga. Hal ini diartikan bahwa sistem nilai dan sistem kehidupan mereka harus dihargai. Yang berikut berkaitan dengan peristiwa tersebut, munculnya pemahaman mengenai konsep otoritarianisme agraria. Kehidupan masyarakat adat akan semakin termarginalkan jika mereka dieksploitasi lewat perampasan lahan yang berkedok pembangunan. Otoritarianisme agraria sangat kental menghantui kehidupan masyarakat adat. Otoritarianisme penguasaan dan pengelolaan agraria menjadi mungkin antara lain karena adanya konsep tanah milik negara. Konsep tersebut memungkinkan penguasa untuk dengan mudah menguasai, mengatur, mengelola, memanfaatkan, serta mendistribusikan tanah yang dikuasai kepada pihak lain sesuai kehendak mereka. Klaim negara terhadap tanah di mana hutan itu tumbuh memudahkan penguasa untuk merampas dan memberikan hak kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk menanamkan modal di bidang usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan besar tanpa mengedepankan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perjuangan Bapak Franky adalah perjuangan mengenai perubahan iklim. Oleh karena itu, kita mengambil konsep deforestasi. Salah satu penyebab utama dari pemanasan global adalah deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan membuka area hutan menjadi lahan non-hutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Deforestasi di wilayah Papua sangat berkembang pesat.
Secara umum, luas hutan alam di bagian selatan Papua telah banyak dibuka dan dibongkar untuk perkebunan kelapa sawit yang dimulai dari Merauke, yakni Bupul Distrik Muting, serta sebagiannya di Bovendigul, Asiki, dan sekitarnya. Penyebab deforestasi antara lain karena konversi kawasan hutan, terutama untuk kepentingan program strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, kawasan ekonomi khusus, serta kegiatan ketahanan pangan. Tingkat keseriusan pemerintah dalam hal ini menjadi pertanyaan, karena masih saja ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan dan keberlanjutan ekosistem alam termasuk lahan gambut. Indonesia bisa menurunkan emisi karbon hingga 20% sampai 40%. Tetapi apakah Indonesia punya komitmen politik untuk mencapai target tersebut? COP adalah forum yang melibatkan 197 negara yang terlibat untuk membicarakan isu perubahan iklim, langkah-langkah untuk menanggulanginya, serta menagih komitmen negara-negara dunia dalam menjaga dan melestarikan bumi. COP sendiri merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dari United Nations Framework Convention on Climate Change yang ditandatangani pada tahun 1992. Sejak manusia Papua mendiami tanah Papua, kepemilikan tanah telah menjadi harta yang lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak. Dalam filosofi hidup manusia Papua dikatakan bahwa manusia Papua tidak bisa dipisahkan dari tanah, sebab tanah dipandang sebagai ibu yang mesti dilindungi, dijaga, dan dilestarikan. Dengan hak yang dimiliki oleh setiap manusia Papua yang diturunkan berkat marga tanah dapat diwariskan turun-temurun dengan tujuan agar tanah tersebut dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang kehidupan generasi ke generasi lain. Sebenarnya tanah melambangkan harga diri manusia Papua itu sendiri. Ketika orang Papua menjadi pemilik tanah, hak ulayat, maka label sosialnya lebih tinggi karena ia dipandang oleh masyarakat lain di sekitarnya sebagai manusia yang kaya akan harta. Sebab harta terpenting bagi manusia Papua adalah tanah. Pandangan agama-agama teis di dunia meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Sang Khalik dari tanah. Dengan kata lain, manusia adalah tanah, dan ketika saatnya meninggal dunia, ia akan dikembalikan ke dalam tanah itu sendiri dan berubah menjadi tanah lagi. Pemahaman akan tanah sangat luas dan secara khusus bagi manusia Papua. Tanah dipandang memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan setara dengan nyawa manusia itu sendiri, sehingga harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Belakangan ini, walaupun tanah di wilayah Papua Selatan telah banyak berpindah dan dikuasai oleh negara melalui investasi dan investor, namun manusia Papua Selatan masih tetap bergantung pada tanah tersebut. Mereka percaya bahwa tanah adalah supermarket paling gratis di dunia. Tanah adalah supermarket paling gratis di dunia karena di dalamnya terdapat ragam makanan dan air bersih yang dapat menjamin kesehatan hidup manusia itu sendiri. Secara garis besar, kita melihat bahwa ketergantungan manusia di Papua kepada alam masih sangat besar, lebih-lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadi maupun kelompok, sehingga patut kita menggarisbawahi beberapa hal. Hutan adalah tempat mencari makan. Yang berikut, hutan adalah tempat berlindung dan berkembang biaknya flora dan fauna. Hutan sebagai sumber air bersih dan penghasil karbon. Hutan adalah sumber penghasil obat-obatan alamiah. Dan secara umum, hutan adalah supermarket paling gratis bagi manusia Papua itu sendiri. Berdasarkan latar permasalahan yang telah diungkapkan, kami atas nama Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat menyampaikan pernyataan sikap. 1. Mendesak pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk segera mencabut izin operasi PT Indo Asiana Lestari di wilayah Tanah Adat Suku Auyu, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua dan Dinas PMTSPL, untuk segera mencabut izin usaha perkebunan. Yang ketiga, mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk segera mencabut izin hak guna usaha. Dan yang terakhir,
menuntut PT UN Jayapura agar memberikan informasi serta memberikan keputusan yang benar-benar adil. Yang berikutnya, mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat. Catatan akhir, kehadiran kami di sini bukan berarti kami anti dengan pembangunan, tetapi dalam konteks kehidupan manusia perlu diperhatikan aspek sosial. Oleh sebab itu, beberapa pesan, beberapa desakan-desakan yang telah kami sampaikan ini perlu dipertimbangkan dan perlu layak diimplementasikan, karena ini berdasarkan kebutuhan masyarakat ditinjau dari aspek sosial. Merauke, 15 Maret 2023, Koordinator Gerakan Pemuda Papua Selatan Peduli Tanah Adat, Mario Mere. Solidaritas bersama, PMKRI Cabang Merauke Santo Franciscus Xaverius, Himpunan Mahasiswa Malin, Ikatan Mahasiswa Bovendigul, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kampung Sabon, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kimam Pantai Barat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kampung Bamol, Himpunan Mahasiswa Pegunungan, Lapak Baca Animha, Ikatan Mahasiswa-Mahasiswi Wiagar, dan Pusaka. Terima kasih, selamat sore.